I can't think. Halo Bang, Halo, apa kabar Bang? alhamdulillah baik. Oke, ini sebelum gue lanjut nih, gue mau nanya nih Bang. Beberapa waktu yang lalu kan lu sempat warnain rambut tuh. Tujuannya apa sih tujuannya? Sebenarnya sih kalau tujuan pastinya warnain rambut nggak ada ya. Kemarin kebetulan lagi ada sponsor dan kebetulan juga program Green Boys bakal launching sih. Oke, Buat itu aja sih. Jadi nggak ada yang spesial aja sih. ini kita mulai Bang ya. Siap. Bang Wanda boleh diceritain dong pengalaman sekolah waktu dulu. Bang Wanda itu tipikal siswa yang kayak gimana tuh? Sebenarnya sih udah ada di beberapa podcast sih cerita ini, cuma nggak apa-apa gue ceritain ulang lagi. Jadi kalau untuk waktu gue sekolah dulu sebenarnya gue bukan tipikal orang yang badung-badung banget, bukan. Cuma ya kalau kata temen-temen seangkatan gue waktu itu, gue orangnya ya termasuk yang vandal sih, kayak ngerusak. Jadi ya karena waktu itu kan orang hobinya macam-macam, gue juga macam-macam sih sebenarnya. Gue hobi main skateboard, yang dimana kalau main skateboard itu kan banyak ngerusak bagian-bagian dari sekolah. Contoh kayak lapangan basket sempet rusak dan gue sempet disuruh benerin juga. Ya begitulah. Nah, kabarnya lo nggak sempet ikut UAS gara-gara lo nyasar ke Bandung. Kalau boleh tahu ceritanya gimana tuh Bang? Iya, jadi waktu kuliah dulu, waktu mau UAS itu kebetulan kan gue lagi doyan-doyannya main dunia malam lah ya. Iya. Nah, jadi waktu itu pas contoh lah kalau misalkan UASnya itu hari Senin, hari Minggunya itu gue di klub. Nah, di klub itu kan sampai pagi dan gue lihat jam, ternyata masih on time nih, gue masih keburu. Oke, gue naik bus Patas ke Kampung Rambutan dan gue udah bilang sama keneknya sebenarnya gue naik, kebetulan kan kuliah gue di Cianjur Puncak situ kan. Jadi kalau zaman dulu belum ada apa tuh jalan tol apa namanya? Yang jalan tol ke Bandung, Cipularang. Nah itu kan semua trayek Bandung kan pasti lewat Puncak tuh. Nah gue udah bilang, bang berhentiin gue di Cianjur. Ya ternyata si abangnya los aja, jadi gue ketiduran. Akhirnya gue turun di terminal Bandung. Itu padahal UAS. Awal mula lo dipanggil Wancoy atau Wanda tuh gimana tuh Bang? Kalau boleh tahu. Awal gue dipanggil Wancoy kalau nggak salah sih dari teman-teman rumah gue ya. Dari teman rumah gue apa gopar ya, lupa gue. Kalau nggak salah sih teman rumah sih. Jadi di satu area perumahan gue itu ada dua nama Wanda sebenarnya. Yang satu itu Wanda Conge. Nah, jadi gue dipanggilnya Wancoy sama teman-teman gue yang lain. Ya sebenarnya bukan nggak ke arah sana juga sih sebenarnya. Jadi cuma ya plesetan kayak nama-nama keren aja kalau zaman dulu. Kabarnya lo dulu kuliah di Cianjur tapi nggak lulus. Terus lo kabarnya pernah disuruh jaga penjara. Kalau boleh tahu ceritanya gimana tuh Bang? Kalau Cianjur gue lulus, kata siapa nggak lulus? Gue lulus. Oh lulus. Gue ya. lulus, kuliah di Cianjur, gelar gue S1. Jadi sebenarnya kalau gue bikin kartu nama sih canggih juga sebenarnya. Maestra Yuda Putra SH ada juga, sarjana hukum. Nah kalau misalkan gue disuruh jadi kerja di penjara sipir ya, sipir khususnya ya. Nah itu jadi kuliah di Cianjur itu, jadi gue berbarengan sama temen-temen di sana yang kayaknya ya umurnya udah lebih sedikit tua di atas gue kayaknya ya. Mereka mungkin yang mau ngambil S1-nya apanya ya kayak gitulah. Jadi ya mungkin karena gue juga orangnya baik-baik aja, nggak macem-macem ya, gue diajak kerja langsung di sana. Cuma menurut gue ntar deh, gue bilang belum bisa gue kerja yang Senin sampai Sabtu kayak begitu. Oke, sekarang kita bahas yang lain nih Bang. Baru-baru ini ada seseorang yang rela menjual narkoba, tapi hasil jualan narkobanya itu tuh digunain buat nafkain anak yatim. Nah, tanggapan lo soal hal ini gimana tuh Bang? Susah juga ya, susah sih. Itu sih bisa, kalau gue bilang bisa dibagi kedua cerita ya. Lo jual narkoba aja, lo kok nafkain aja. Jadi nggak ada pembenaran sih sebenarnya kalau untuk hal itu ya. Ya malah menurut gue lo mau nafkain orang pakai uang haram ya kayak begitu kan istilahnya. Ya kalau gue zaman dulu jual narkoba buat happy juga istilahnya. Uang itu dipakainya ke buat setan juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan buat nafkain itu gue rasa mendingan kerja yang bener deh, biar dikit tapi nyelekit anjing. Oke, kabarnya lo suka banget sama klub bola AC Milan.
sampai anak lo dinamain Siro tuh, Ya, yang terinspirasi dari stadionnya AC Milan San Siro. betul. Kalau boleh tahu gimana sih awalnya lo bisa ngefans sama AC Milan? Awal kali gue nonton AC Milan itu kalau nggak salah ya, dulu masih ada almarhum bokap, jadi bareng nonton dia di tahun 88. Itu masih ada bokap, itu jadi waktu eranya Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard. Ya gue dari situ udah mulai suka AC Milan sih. Terus diterusin sama eranya Zvonimir Boban, terus Dejan Savicevic, ya lanjut deh sampai Joshua apa segala macem. Ya akhirnya gue tergila-gila. Ya kebetulan juga keluarga gue ada 2 sebenarnya, ada 3. Yang satu kan cowok semua. Kakak gue itu pecinta Inter Milan, gue AC Milan, adik gue yang ketiga pecinta Juventus, adik gue yang keempat pecinta Inter Milan ya. Jadi ya nggak apa-apa sih, biasa-biasa aja. Nah, kalau pemain yang lo suka dari AC Milan siapa tuh bang? Kalau gue Dejan Savicevic sih. Dejan Savicevic, pemain keduanya mungkin Leonardo ya. Nah, kabarnya lo nggak suka banget makan bakso. Kalau boleh tahu tuh bener nggak sih bang ceritanya tuh? Sebenarnya gini, jadi orang banyak yang salah kaprah nih mengenai bakso dan gue. Sebenarnya gue nggak permasalahin makan bakso sih, cuma yang menurut gue momen-momen tertentu itu yang kelihatan cowok itu nggak pantas kalau buat makan bakso. Contoh, kayak misalkan lo abis hujan, lo ngajakin temen lo cowok, yuk makan bakso yuk, abis hujan nih enak nih. Kayaknya nggak serak aja ya menurut gue. Jadi kayak bukan juga gue bilang kalau makan bakso gitu jadi belok, bukan kayak gitu. Cuma kayak semacam nggak pantas aja. Kayak semacam nggak pantas. Istilahnya lo kayak ke mall pakai piyama aja kalau kayak gitu. Kabarnya lo dulu punya band yang namanya Social Distrust. Coba dong ceritain awal mula band lo berdiri ketika itu. Social Distrust itu sebenarnya kepanjangan dari band gue namanya Spike dulu. Spike itu berdiri sekitar tahun 96 97 ya, pas gue SMA 98. Nah gue ketemu Gofar, nah personil yang lainnya dengan Mantul. Kalau Diki itu udah lama sama gue, gitaris gue. Jadi ya udah, jadi kita punya kesukaan jenis musik yang sama, ya nggak ada salahnya kita buat band ya. Jadi lumayan lah Social Distrust, walaupun belum punya yang namanya full album, cuma karya-karyanya udah lumayan ada lah, kayak Split Tape, terus kayak EP, terus ada kayak kompilasi, udah banyak lah lumayan. Oke, sekarang kita bahas yang lain lagi nih bang. Siap. Baru-baru ini dihebohkan dengan viralnya video praktek pengobatan yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Dalam video tersebut, Gus Samsudin terlihat begitu serius nih ngobatin pasiennya bang. Sampai si pasien dalam video itu yang mengenakan kaos berwarna merah dibor bagian dahinya. Dan ada yang lebih aneh lagi, bahwa praktek pengobatan yang dilakukan Gus Samsudin itu, dirinya tersebut mengklaim bahwa ilmunya didapatkan langsung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Waduh, serem banget bahasannya. Pertanyaannya, apa tanggapan lo terkait praktek yang dilakukan Gus Samsudin ini? Ya kalau gue sih sebenarnya gue belum nonton ya, video itu gue belum nonton. Yang katanya viral gue belum nonton. Jadi gue nggak tahu yang kayak gimana ya. Tapi kalau misalkan pandangan umum gue mengenai itu, gue nggak percaya sih. Gue jangankan itu ya, yang orang dibor, orang hipnotis aja gue sebenarnya pengen banget ketemu orang yang bisa hipnotis gue. Bukan nantang, cuma gue mau coba apakah bener ada yang kayak begitu. Karena kan kita hidup di dunia jadi manusia, udah maksudnya lu punya ilmu sih segini aja, jangan lebih gitu. Jadi kalau buat gue yang kayak gitu-gitu, mohon maaf gue belum percaya sih. Nah sekarang kita bahas yang lain lagi nih. Kabarnya lo suka banget sama musik-musik Indonesia zaman dulu. Coba dong lo sebutin lagu-lagu apa yang lo suka dari musik-musik Indonesia zaman dulu. Banyak, kayak Bingnya Titi Puspa, terus Pance Pondah, Kau dan Si Buah Hati, terus banyak lah eranya The Mercies, pokoknya yang Kusplus yang kayak begitu gue lumayan suka. Karena waktu kecil gue dijejelin sama almarhum bokap, emang setelin lagu-lagu model kayak begitu sih. Almarhum bokap sama nyokap ya setelannya lagu model kayak gitu. Selain itu, lo juga sempat membuat lagu yang berjudul Orkes Nakal. Coba dong. Itu band. Oh band. Itu band. Oh. Nah tuh dari Orkes Nakal tuh lo bisa jelasin bang, gimana? Orkes Nakal itu sebenarnya gimana ya? Itu perkumpulan pengembangan dari JBN juga sih sebenarnya. Itu personilnya tim-timnya JBN, dari yang
dari yang kameramen, dari apa, semua pokoknya timnya JBN lah intinya ya. Kita coba-coba aja di dunia itu. Ya mungkin waktu itu emang lagi apa ya, terlalu penuh kali otak kita ya, apaan yang harus kita keluarin nih karya ya, jadilah orkes akal kayak begitu. Kalau olahraga yang lo sukain apa tuh bang kira-kira? Olahraga yang gue sukain dari dulu renang, bola basket, bola sepak bola. Nah, sekarang kan lo udah punya YouTube nih. Kira-kira siapa yang pengen banget lo undang di channel YouTube lo nih bang? Siapa tuh kira-kira? Siapa ya? Gue mau ngundang bule, gue gak bisa bahasa Inggris. Undang orang. Sebenarnya gue pengen banget sih YouTube gue, bukan YouTube gue sih ya, sorry, sebenarnya YouTube-nya anak-anak gitu ya. Iya. Pengen banget ngundang artis-artis zaman dulu kayak semacam, ya udah deh nggak usah pakai semacam, kita sebut nama aja Iis Dahlia sih pengen. Ngefans banget bang ya sama dia. Ngefans dia sama dia. Oke, terakhir nih. Deskripsikan seorang Mahesa Yuanda dalam 2 kalimat. Young and dangerous. Wes. Alright, Season Friends, baru saja kita dengarkan bincang-bincang bareng Wanda JBN. Oke, thank you bang. Thank you. Udah ngobrol-ngobrol.